Saat ini, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau biasa disebut dengan trias politika. Berdasarkan prinsip check and balances, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga kekuasaan yang membuat dan menyusun undang-undang. Lembaga legislatif yaitu DPR, MPR, dan DPD hanya berhak menyusun undang-undang berdasarkan pasal 3, pasal 20, dan pasal 22D Undang-Undang Dasar 45. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Menurut pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi bahwa Presiden Rakyat Indonesia memegang penuh kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Untuk menjalankan presiden dan wakil presiden dibentuk oleh menteri-menteri yang memimpin departemen pemerintahan. Berdasarkan pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa presiden dalam menjalankan tugas dibantu oleh menteri negara, dan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 para menteri negara memimpin departemen. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar Dan juga mengawas hukum di sebuah negara. Terdapat 3 lembaga, yaitu yang pertama Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir Yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 dan 2, termasuk menjelaskan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung, diantaranya itu untuk mengadili pada tingkat kasasi, melakukan peninjauan kembali, memutuskan sengketa, menguji perundang-undangan, dan sebagainya. 3. Komisi Yudisial. Berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Jadi kesimpulannya, secara teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensial. Namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan. Yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan, sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal.